Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakina Nisa Fitri dengan NPM 2213024020. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai struktur dan jaringan pada batang dikotil dan juga monokotil. Sebelum mengetahui perbedaan struktur dan juga jaringan dari batang dikotil dan monokotil, di sini ada sedikit pengertian mengenai apa itu batang. Jadi, batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah yang menghasilkan alat-alat lateral berupa daun dan juga tunas. Perbedaan struktur primer pada batang pada spesies yang berlainan ini didasari oleh jumlah jaringan dasar dan juga jaringan pembuluh. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara jaringan dasar dan juga jaringan pembuluh di batang dikotil dan monokotil, mari kita simak selanjutnya. Untuk pokok pembahasan, yang pertama ada struktur, mengenai struktur, yang kedua ada jaringan serta fungsinya, dan yang ketiga ada macam-macam berkas pembuluh pada tanaman. Yang pertama itu ada perbedaan di sini yang berkas pengangkut pada tumbuhan batang dikotil itu membentuk melingkar, sedangkan pada monokotil ia menyebar. Yang kedua, dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium. Dan perbedaan yang ketiga, jaringan parenkim pada dikotil terbagi menjadi dua, yaitu parenkim ampulur dan juga parenkim korteks, yang mana korteks akan terdiferensiasi menjadi kolenkim dan juga sklerenkim yang berfungsi sebagai penguat batang. Pada monokotil ia hanya terdapat parenkim atau yang biasa disebut dengan jaringan dasar. Dan poin yang keempat yaitu mengenai perbedaan pada tipe berkas pengangkut pada tanaman dikotil, yaitu pada dikotil kolateral terbuka dan pada monokotil tipenya kolateral tertutup. Selanjutnya di sini ada gambar yang menggambarkan bagaimana struktur dari batang dikotil dan monokotil. Yang pertama, di sini ada lapisan terluar yang disebut epidermis yang berfungsi sebagai pelindung dari tanaman atau batang itu sendiri. Yang kedua, lapisan dalam setelah epidermis itu terdapat korteks, di mana pada batang dikotil korteks termasuk pada jaringan dasar atau parenkim, dan juga yang kedua ada ampulur. Yang ketiga itu ada berkas pengangkut yang berupa xilem dan phloem. Di sini yang bagian terluar ini adalah phloem, sedangkan yang di dalam itu xilem, di mana xilem dan phloem ini dibatasi oleh kambium. Sedangkan pada tipe berkas pengangkut monokotil, di sini ada epidermis sebagai lapisan terluar dari batang sebagai pelindung dan dilapisi oleh kutikula yang cukup tebal. Kedua, ada ikatan pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem, dan sebagian besar ini adalah jaringan dasar atau yang disebut sebagai parenkim. Jadi perbedaannya jika pada dikotil ia tersusun melingkar dengan adanya kambium, sedangkan pada monokotil ia berkas pembuluhnya menyebar karena dia tidak ada tidak ada kambium. Kemudian di sini ada gambar yang menunjukkan epidermis. Bagian epidermis, di mana epidermis pada batang terdiri atas selapis sel dan juga berkutikula yang mungkin dijumpai adanya stomata, trikoma, atau derivat epidermis lainnya. Epidermis ini berfungsi sebagai pelindung terluar dari batang. Yang kedua, merupakan gambar bagian dari korteks, yaitu tepat berada di bawah epidermis. Korteks sendiri adalah daerah di antara epidermis dan silinder pembuluh paling luar dan mengelilingi pusat bagian tengah atau yang disebut stele. Yang ketiga ada sistem jaringan pembuluh. Di sini menunjukkan gambar stele, di mana sistem jaringan pembuluh primer terdiri dari sejumlah berkas pembuluh yang berbeda-beda ukurannya. Posisi xilem dan phloem juga beragam. Menurut teori stele, struktur sumbu batang dan akar itu sama, yakni korteks mengelilingi pusat bagian tengah atau yang biasa disebut dengan stele. Karena pada tumbuhan kan memiliki berbagai macam jenis, jadi berkas pengangkutnya pun berbeda-beda. Yang pertama itu ada protostele, di mana protostele sendiri yaitu sumbu xilem, ia padat dan dikelilingi oleh phloem. Yang kedua ada actinostele, di mana actinostele ini xilemnya berbentuk seperti bintang, melintang seperti bintang, dan pada setiap sisinya
ia tetap dikelilingi oleh floem. Yang ketiga ada plektostele, di mana plektostele ini xilem pecah menjadi sebuah lempengan yang membujur, di mana lempengan ini ada yang masih bersambungan dan juga ada lempengan xilem yang terpisah, namun tetap dikelilingi floem. Dari protostele ini berkembang menjadi siphonostele. Di sini ada siphonostele ektofloik dan juga amfifloik. Siphonostele ektofloik yaitu di bagian tengah ia sudah terdapat jaringan empulur, dan di bagian luar dari empulur dia terdapat xilem dan dilingkari oleh floem. Kemudian terdapat siphonostele amfifloik, di mana di bagian tengahnya tetap isi oleh empulur, kemudian xilem, bagian xilemnya ini dikelilingi oleh floem pada kedua sisinya. Yang keenam itu ada dictyostele, di mana dictyostele ini masing-masing floem mengelilingi xilem. Jadi dia menjadi seperti berkas-berkas yang terpisah yang dinamakan dengan meristele. Kemudian ada siphonostele, di mana siphonostele ini xilemnya tidak padat dan ada silinder empulur di dalam xilem. Floem mengelilingi di sebelah luar dan xilemnya ini menjadi berkas-berkas yang terpisah. Kemudian ada eustele, di mana xilem dan floem itu menjadi berkas yang terpisah dan jaringan empulurnya menjadi jari-jari yang meluas. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.